Bangkrut bukan lagi sekadar kata yang kudengar di berita atau kubaca di koran. Kata itu telah menjadi udara yang kuhirup, racun yang mengalir dalam darahku, dan hantu yang menatapku dari pantulan cermin setiap pagi. Usaha kontraktor yang kubangun dari nol bersama Rina, istriku, kini tinggal puing. Utang menumpuk seperti gunung, dan para penagih utang lebih rajin menyapaku daripada mentari pagi. Rina, istriku, seolah hidup di dunianya sendiri. Ia tenggelam dalam kesedihannya, menangisi nasib kami dalam diam di sudut kamar. Tak ada lagi tawa di rumah kami, hanya desah napas berat dan keheningan yang menyiksa. Kami semakin jauh, terpisahkan oleh jurang keputusasaan yang kami gali sendiri. Di tengah kekacauan itulah, Ibu Santi, ibu mertuaku, datang seperti malaikat penyelamat. Atau setidaknya, begitulah kelihatannya pada awalnya. Ia adalah seorang wanita di akhir usia 50-an, namun masih memancarkan pesona yang tak lekang oleh waktu. Ia janda, ditinggal suamiku, ayah Rina, bertahun-tahun lalu. Selama ini, aku hanya mengenalnya sebagai sosok ibu yang pendiam, anggun, dan menjaga jarak. Namun, sorot matanya yang tajam selalu memberiku kesan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di baliknya. Suatu sore, saat Rina sedang pergi ke rumah temannya untuk mencari ketenangan, Ibu Santi duduk di hadapanku di ruang tamu kami yang terasa dingin. Aroma melati dari parfumnya terasa kontras dengan bau pengap keputusasaan di rumah ini. "Bayu," katanya dengan suara yang tenang namun tegas. "Ibu tahu keadaanmu. Keadaan kalian. Aku hanya bisa menunduk. Maafkan saya, Bu. Saya sudah gagal menjaga Rina." Ia menggeleng pelan. "Ini bukan tentang salah siapa. Ini tentang bagaimana kita keluar dari masalah ini." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, suaranya merendah menjadi bisikan konspiratif. "Ada jalan pintas, Bayu. Jalan yang tidak semua orang berani tempuh." Jantungku berdebar. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Cerita-cerita tentang orang yang mencari kekayaan instan sudah menjadi rahasia umum. Maksud ibu pesugihan? Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Istilah itu terdengar kasar. Anggap saja ini sebuah perjanjian. Sebuah pengorbanan untuk mendapatkan imbalan yang setimpal. Keputusasaan adalah iblis yang lihai bernegosiasi. Ia membuat hal yang tak masuk akal menjadi logis, yang haram menjadi pilihan satu-satunya. Malam itu, aku setuju. Aku akan melakukan apapun untuk mengembalikan kehidupan kami, untuk melihat senyum Rina lagi. Seminggu kemudian, di bawah selubung malam yang pekat, aku dan Ibu Santi pergi. Bukan dengan mobil mewah, tapi dengan mobil pick-up tua sewaan agar tidak menarik perhatian. Kami meninggalkan kota yang terang benderang, menuju sebuah desa terpencil di kaki gunung yang diselimuti kabut. Semakin jauh kami melaju, semakin tebal aura mistis terasa mencekik. Pohon-pohon besar di tepi jalan seolah menjadi penonton bisu perjalanan kami menuju neraka. Tempat tujuan kami adalah sebuah rumah kayu tua yang berdiri menyendiri di tengah perkebunan teh yang tak terurus. Gelap, lembab, dan hanya diterangi oleh beberapa obor yang menyala redup di terasnya. Bau kemenyan dan bunga sesajen yang mulai layu menyambut kami, menusuk hidung dan membuat bulu kuduku meremang. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata yang kosong, sang juru kunci, menyambut kami tanpa sepatah kata. Ia hanya mengangguk ke arah Ibu Santi, seolah mereka sudah saling kenal. Ia menuntun kami masuk ke sebuah ruangan di bagian belakang rumah. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah tikar pandan yang terhampar di tengah lantai dan sebuah hanglo kecil yang apinya menyala biru. Syaratnya berat, desi sang juru kunci, suaranya serak seperti gesekan daun kering. Gaib yang akan kalian panggil meminta penyatuan energi. Dua jiwa yang datang harus menjadi satu. Darah dari garis yang sama, namun terikat oleh hubungan yang berbeda. Hasrat harus dilepaskan sebagai gerbang pembuka. Aku tidak mengerti. Aku menatap Ibu Santi, mencari penjelasan. Wajahnya tenang di bawah cahaya api yang bergoyang-goyang, namun aku bisa melihat kilat aneh di matanya. Sesuatu yang liar, sesuatu yang selama ini terpendam. "Lakukan apa yang dikatakannya, Bayu," bisik Ibu Santi. "Ini satu-satunya cara. Demi Rina. Demi masa depanmu." Sang juru kunci kemudian meninggalkan kami berdua di dalam ruangan itu, menutup pintu kayu yang berderit di belakangnya. Keheningan yang tercipta terasa lebih bising dari suara apapun. Hanya ada suara api kecil di anglo dan detak jantungku yang menggila. "Ibu, apa maksudnya? Menjadi satu?"
Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu Santi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia perlahan melepas selendang yang menutupi bahunya. Di bawah cahaya remang-remang, aku bisa melihat sosoknya yang masih kencang dan terawat. Ia menatapku lekat, tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan tatapan seorang ibu mertua kepada menantunya, melainkan tatapan seorang wanita kepada seorang pria. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, Bayu, desisnya. Kau ingin bisnismu kembali? Kau ingin istrimu bahagia? Inilah tumbalnya. Bukan nyawa, bukan darah, tapi sesuatu yang lebih sakral. Kehormatan kita. Napasnya memburu, sama seperti napasku. Udara di ruangan itu terasa panas dan menyesakan, dipenuhi aroma kemenyan dan feromon keputusasaan. Logikaku menjerit, mengatakan ini gila, ini terlarang, ini adalah dosa yang tak terampuni. Tapi tubuhku, yang telah lama diabaikan oleh istriku dan dihancurkan oleh stres, merespon dengan cara yang berbeda. Hasrat yang muncul bukan karena cinta, melainkan karena perpaduan aneh antara ketakutan, kepasrahan, dan godaan terlarang. Ia mendekat, tangannya yang sedikit bergetar menyentuh pipiku. Jangan pikirkan aku sebagai ibunya Rina. Jangan pikirkan dirimu sebagai suaminya. Malam ini, kita hanya dua orang yang melakukan pengorbanan. Dan di atas tikar pandan yang kasar, di sebuah rumah terkutuk di kaki gunung, di bawah tatapan gaib yang tak kasat mata, kami melakukan dosa itu. Batas antara menantu dan mertua luruh bersama helai pakaian yang kami tanggalkan. Setiap sentuhan terasa seperti sengatan listrik, campuran antara kenikmatan dan rasa jijik pada diri sendiri. Tubuhnya, yang seharusnya menjadi simbol keibuan yang kuhormati, kini menjadi altar pengorbananku. Aku membenamkan wajahku di lekuk lehernya, menghirup aroma melati yang kini terasa memuakan, bercampur dengan bau keringat kami. Ini bukan percintaan. Ini adalah ritual biadab. Setiap gerakanku terasa seperti sebuah penistaan. Suara desahannya yang tertahan terdengar seperti tangisan jiwa yang tersiksa. Di puncak pelepasan itu, aku tidak merasakan kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa, seolah sebagian dari jiwaku telah direnggut paksa dan dijadikan tumbal untuk entitas yang tak kukenal. Kami berbaring dalam diam setelahnya, tidak berani saling menatap. Rasa lengket di kulit kami menjadi pengingat abadi akan apa yang telah terjadi. Dosa ini kini mengikat kami berdua, lebih kuat dari ikatan keluarga manapun. 2 minggu setelah malam terkutuk itu, keajaiban mulai terjadi. Sebuah proyek besar yang mustahil kudapatkan, tiba-tiba jatuh ke tanganku. Utang-utangku lunas satu persatu. Usahaku bangkit dari kubur, lebih jaya dari sebelumnya. Rina kembali tersenyum, rumah kami kembali hangat. Aku mendapatkan semua yang kuinginkan. Tapi aku kehilangan diriku sendiri. Setiap kali aku memeluk Rina, aku merasa seperti penipu ulung. Setiap ciumannya terasa seperti bara api di bibirku, membakar sisa-sisa nuraniku. Aku tak bisa menatap matanya tanpa melihat bayangan ibunya di sana. Dan Ibu Santi, ia kini menjadi hantu dalam kehidupanku. Setiap kali kami bertemu di acara keluarga, kami akan saling melempar senyum sopan, namun di balik senyum itu, mata kami saling berteriak dalam diam. Kami terkurung dalam penjara rahasia yang kami bangun bersama. Ada pemahaman gelap di antara kami, sebuah ikatan menjijikan yang tak akan pernah bisa putus. Suatu malam, saat kami makan malam merayakan keberhasilanku, Rina menggenggam tanganku dengan mata berbinar. Terima kasih, Mas. Aku tidak tahu bagaimana caramu melakukannya, tapi kau adalah pahlawanku. Di seberang meja, Ibu Santi tersenyum tipis sambil mengangkat gelasnya. Matanya bertemu dengan mataku, dan dalam sepersekian detik, aku melihat segalanya di sana. Kemenangan, penyesalan, dan kepemilikan. Ia tahu siapa pahlawan yang sebenarnya, dan ia tahu apa harga yang telah kubayar. Aku membalas senyumannya, merasa mual. Aku memang mendapatkan kembali duniaku, tapi aku telah menjual jiwaku dalam prosesnya. Dan tumbalnya bukanlah harta atau nyawa. Tumbalnya adalah kehormatanku, kedamaian batinku, dan setiap tatapan tulus dari istriku yang kini terasa seperti sebuah kutukan abadi.